Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama aku Nanda Amelia Putri dan dua rekan saya yaitu Kak Mariam dan Kak Novi Setiani. Kami dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang mekanisme pasar penawaran dan permintaan. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan membahas tentang bagaimana sih mekanisme pasar penawaran dan permintaan, lalu faktor-faktor apa saja yang bisa mempengaruhi permintaan dan penawaran. Kami harap ini dapat memberikan pemahaman lebih dalam dan wawasan baru tentang hal ini kepada kalian. Sebelum mulai, marilah kita simak beberapa hal yang menarik yang akan kita pelajari dalam presentasi kali ini. Yang pertama yaitu ada pengertian mekanisme pasar, permintaan dan penawaran, hukum dan kurva permintaan dan penawaran, keberlakuan hukum permintaan dan penawaran, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran, pergeseran kurva permintaan dan penawaran, terbentuknya harga ketersediaan, lalu perubahan keseimbangan. Dan tanpa berlama-lama lagi, marilah kita mulai presentasi ini. Halo, perkenalkan nama saya Mariam Rohayati dengan NIM 2224100071. Pengertian mekanisme pasar adalah sistem yang mengatur interaksi antara pembeli dan penjual dalam menentukan harga dan kuantitas barang dan jasa yang diperdagangkan. Lalu ada definisi permintaan dan penawaran. Apa definisi permintaan? Permintaan adalah keinginan konsumen untuk membeli suatu barang atau jasa pada berbagai tingkat harga. Sedangkan definisi penawaran sendiri adalah jumlah barang atau jasa yang tersedia di pasaran pada berbagai tingkat harga. Lalu ada hukum permintaan dan penawaran, yaitu hubungan antara harga suatu barang dan jumlah barang yang diminta oleh konsumen. Nah, hukum permintaan menyatakan bahwa semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin rendah jumlah barang yang diminta. Dan untuk hukum permintaan menyatakan bahwa semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin tinggi juga penawarannya. Di sini ada contoh kurva permintaan. Nah, kurva permintaan menggambarkan hubungan antara harga dan kuantitas yang dimintai secara grafis. Lalu kurva permintaan umumnya miring ke bawah karena menunjukkan hubungan negatif antara harga dan kuantitas yang diminta. Lalu, setiap titik pada kurva permintaan mewakili kuantitas tertentu yang diminta pada harga tertentu. Selanjutnya yaitu kurva penawaran. Nah, kurva penawaran ini adalah grafik yang menunjukkan hubungan antara suatu barang dengan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen atau penjual. Lalu jika harga input naik, kurva penawaran akan bergeser ke kiri atau menurun, menunjukkan penawaran yang lebih rendah. Selanjutnya yaitu keberlakuan hukum permintaan. Prinsip dasar dari keberlakuan hukum permintaan adalah menjelaskan bagaimana konsumen bereaksi terhadap perubahan harga suatu barang. Di sini ada pengecualiannya, yaitu barang given atau barang yang dianggap inferior. Nah, di mana peningkatan harga menyebabkan konsumen membeli lebih banyak karena mereka tidak mampu membeli barang yang lebih mahal. Selanjutnya ada barang peblen, yaitu barang mewah yang demandnya meningkat ketika harga naik karena harga yang tinggi menambah status dan prestige. Lalu kondisi khusus. Dalam situasi darurat atau kekurangan, konsumen mungkin membeli barang lebih banyak meskipun harganya tinggi. Selanjutnya yaitu keberlakuan hukum penawaran. Prinsip dasarnya adalah
menjelaskan bagaimana produsen bereaksi terhadap perubahan harga suatu barang. Pengecualiannya yaitu barang given, ini adalah barang yang dianggap inferior. Ketika harga barang ini naik, maka konsumen membeli lebih banyak karena mereka tidak mampu membeli barang yang lebih mahal. Selanjutnya ada barang Veblen, yaitu barang ini merupakan barang mewah yang demandnya meningkat ketika harga naik. Karena harga naik yang tinggi akan menambahkan status dan eksklusivitasnya. Lalu di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama yaitu harga. Nah, semakin tinggi harga, semakin rendah pula permintaan. Lalu ada pendapatan. Ketika pendapatan meningkat, konsumen cenderung membeli lebih banyak barang dan jasa, meningkatkan permintaan. Lalu preferensi. Nah, perubahan selera konsumen terhadap barang atau jasa tertentu dapat mempengaruhi permintaan. Lalu harga barang terkait. Nah, permintaan suatu barang dapat dipengaruhi oleh perubahan harga barang lain, seperti barang pengganti dan barang pelengkap. Lalu ada ekspektasi. Ekspektasi konsumen mengenai harga di masa depan dapat mempengaruhi permintaan saat ini. Yang terakhir yaitu populasi. Dengan peningkatan jumlah penduduk dapat menyebabkan peningkatan permintaan secara keseluruhan. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama ada harga. Semakin tinggi harga, semakin banyak jumlah yang ditawarkan. Lalu biaya produksi. Nah, peningkatan biaya produksi, misalnya bahan baku dan tenaga kerja, dapat mengurangi penawaran. Lalu teknologi. Kemajuan teknologi dapat meningkatkan efisiensi produksi dan meningkatkan penawaran. Lalu ketersediaan sumber daya. Dengan ketersediaan bahan baku dan sumber daya lainnya, ini dapat berpengaruh pada kemampuan produsen untuk menawarkan barang. Selanjutnya yaitu ekspektasi. Nah, jika produsen memperkirakan harga akan naik, mereka mungkin menahan barang untuk dijual di masa depan. Lalu yang terakhir yaitu kondisi pasar global. Nah, perubahan dalam pasar global seperti krisis ekonomi atau perjanjian perdagangan dapat mempengaruhi penawaran. Selanjutnya itu mengenai pergeseran kurva permintaan. Pergeseran kurva permintaan terjadi karena perubahan jumlah produk yang diminta konsumen akibat dari berbagai faktor kecuali faktor harga produk tersebut. Berarti pergeseran kurva permintaan ini dipengaruhi oleh faktor-faktor lain selain harga barang itu sendiri. Sebagai contoh, faktor-faktor lain diantaranya yaitu pendapatan konsumen, harga produk, selera, jumlah penduduk, atau karakteristik penduduk. Nah, dalam kurva pergeseran permintaan yaitu ketika D ke D aksen bergeser ke kanan atas disebabkan terjadinya kenaikan faktor lain seperti kenaikan pendapatan, dan ketika D aksen bergeser ke D aksen atau bergeser ke kiri bawah disebabkan terjadinya penurunan faktor lain seperti penurunan pendapatan. Jadi ketika kurva permintaan itu bergeser ke kanan, otomatis terjadinya kenaikan dari faktor lain, dan ketika pergeseran itu ke kiri berarti terjadinya penurunan terhadap faktor lain. Nah, untuk lebih memudahkan kita akan melihat pada tabel berikut ini. Faktor yang mempengaruhi permintaan yaitu harga barang itu sendiri tidak berpengaruh terhadap pergeseran kurva permintaan, namun berpengaruh pada pergerakan kurva permintaan, yaitu ketika harga barang itu sendiri naik maka akan bergerak ke atas, yaitu dari kanan ke kiri atas. Ketika harga barang itu turun maka akan bergerak dari kiri atas ke kanan bawah atau turun. Nah, berbeda dengan
pergeseran kurva permintaan, yaitu ketika harga barang substitusi itu bergeser ke kanan, maka kurva pergeseran itu akan naik, dan ketika harga barang komplementer itu naik maka akan bergeser ke kiri, yaitu turun. Nah, ketika kurva permintaan itu bergeser ke kanan, pendapatan itu akan naik, selera konsumen itu akan naik, jumlah penduduk itu akan naik, ekspektasi konsumen atas harga barang itu sendiri akan naik. Dan ketika kurva permintaan itu bergeser ke kiri, maka harga barang komplementer itu akan naik, pendapatan itu akan turun, selera konsumen itu akan turun, jumlah penduduk itu akan turun, ekspektasi konsumen atas harga barang itu sendiri akan turun. Nah, jadi pada kurva permintaan itu, ketika kurva permintaan itu bergeser ke kanan, itu akan terjadinya kenaikan terhadap perubahan faktor lain. Dan ketika kurva permintaan itu bergesernya ke kiri, maka terjadinya penurunan terhadap faktor lain. Nah, selanjutnya pergeseran kurva penawaran. Pergeseran kurva penawaran ini terjadi karena perubahan jumlah produk yang ditawarkan produsen sebagai akibat dari berbagai faktor kecuali faktor harga produk tersebut. Berarti pergeseran kurva penawaran ini dipengaruhi oleh faktor-faktor lain selain harga barang itu sendiri. Faktor lain diantaranya yaitu seperti biaya produksi, teknologi, peningkatan jumlah produksi, dan lain-lain. Nah, dalam kurva pergeseran penawaran, yaitu ketika S bergeser ke X-aksen, bergeser sejajar ke kanan, disebabkan terjadinya peningkatan faktor lain seperti peningkatan biaya produksi. Nah, ketika S ke S-aksen bergeser sejajar ke kiri, disebabkan terjadinya penurunan faktor lain seperti penurunan biaya produksi. Nah, jadi ketika S ini, supplier ini, bergesernya ke kanan, maka terjadinya peningkatan faktor lain, dan ketika bergesernya sejajar ke kiri, maka terjadinya penurunan faktor lain. Ini sama halnya dengan pergeseran kurva permintaan. Nah, untuk lebih memudahkan, faktor yang mempengaruhi penawaran, yaitu harga barang itu sendiri, tidak mempengaruhi terhadap pergeseran kurva penawaran, namun berpengaruh terhadap pergerakan kurva penawaran, yaitu ketika harga barang itu sendiri naik, dia akan bergerak dari kiri bawah ke kanan. Jadi dari kiri ke kanan ya, naik. Dan ketika harga barang itu sendiri turun, maka akan bergerak dari kanan atas ke kiri bawah atau bergerak turun. Nah, sama halnya pada pergeseran kurva permintaan, itu berbeda dengan pergerakan kurva permintaan. Ketika harga barang terkait itu naik, maka akan bergeser sejajar ke kiri. Jadi S ke X aksen itu ketika barang itu naik dan biaya produksi itu bergeser ke kiri, maka juga akan naik, teknologi akan turun, jumlah produsen itu akan turun, pajaknya itu akan naik, ekspektasi konsumen atas harga barang itu sendiri akan naik. Dan sebaliknya, ketika kurva itu bergeser ke kanan, maka untuk harga barang terkaitnya itu akan turun, biaya produksinya itu akan turun, teknologinya itu akan naik, jumlah produsennya itu akan naik, pajaknya akan turun, dan ekspektasi konsumen atas harga barang itu sendiri akan turun. Nah, jadi ketika pergeseran pada kurva penawaran itu, ketika kurva itu bergeser sejajar ke kiri, terjadinya kenaikan jumlah
terjadinya kenaikan pada faktor lain, dan ketika bergeser ke kanan itu terjadinya penurunan faktor lain. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya itu terbentuknya harga keseimbangan. Harga keseimbangan yaitu harga yang menggambarkan titik pertemuan antara kurva permintaan dan kurva penawaran dalam transaksi jual beli. Harga keseimbangan itu terbentuk melalui proses tawar-menawar antara konsumen dan produsen atau pembeli dan penjual, dan terjadinya ketika kedua belah pihak telah menyepakati harga barang tersebut. Nah, proses pembentukan harga keseimbangan yaitu ada pertama ada interaksi antara permintaan dan penawaran, yaitu yang dimaksudkan adalah interaksi tawar-menawar yang dilakukan oleh pembeli dan konsumen tanpa adanya tekanan hingga merugikan salah satu pihak, dan ini telah disepakati bersama. Dan yang kedua ada titik keseimbangan. Titik keseimbangan yaitu pertemuan antara kurva demand atau kurva permintaan dan kurva supply atau kurva penawaran, dan ini berada pada titik, dan ini nih titik tengah ini yang disebut dengan titik keseimbangan. Nah, setelah yang ketiga ada stabilitas harga keseimbangan, yaitu kondisi harga di mana harga tidak naik atau tidak turun secara signifikan. Lalu ada perubahan keseimbangan, yaitu ada equilibrium price dapat mengalami perubahan akibat pergeseran kurva penawaran atau permintaan. Perubahan ini diakibatkan karena faktor-faktor lain di luar harga. Yang pertama ada peningkatan permintaan, meningkatnya harga keseimbangan dan kuantitas keseimbangan. Yang kedua ada penurunan permintaan, yaitu menurunkan harga keseimbangan dan kuantitas keseimbangan. Yang ketiga ada peningkatan penawaran, yaitu menurunkan harga keseimbangan dengan meningkatkan kuantitas keseimbangan. Yang terakhir yaitu penurunan penawaran, yaitu meningkatkan harga keseimbangan dan menurunkan kuantitas keseimbangan. Nah, demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang telah dibahas dapat memberikan wawasan dan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana mekanisme pasar, penawaran, dan permintaan. Terima kasih karena telah meluangkan waktunya untuk menyimak, dan saya harap informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.